Assalamualaikum. Halo, selamat datang di YouTube Ica The Brand. Hari ini saya tidak akan membuat video tentang pendidikan atau memasak, seperti yang biasa saya lakukan. Tapi saya hanya ingin menggambar, melepaskan rasa lelah, atau bahkan stres yang mungkin ada tanpa saya sadari. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Siapa yang tidak parno, khawatir, dan bahkan takut dengan keadaan yang serba tak menentu. Salah satu kegiatan yang dapat menjadi stress release atau melepaskan stres adalah menggambar atau mewarnai lebih tepatnya. Beberapa menit ke depan, saya ingin kamu semua menemani saya mewarnai coloring book sambil bercerita ringan. Coloring book ini sejak tahun 2015 saya miliki. Ada beberapa gambar yang sudah saya warnai, dan saat ini saya akan mewarnai bagian yang ini. Be brave. Beranilah. Di bagian ini ada sebuah kata bijak yang sangat indah. Failure is the condiment that gives success its flavor. Kegagalan adalah bumbu yang memberi rasa pada kesuksesan. Ucap Truman Capote, seorang novelis asal Amerika. Pernah gak sih ketika usaha dan doa kita telah maksimal, namun tujuan tak berbanding lurus dan tak sejalan? Maka doktrin yang kita tanamkan adalah bahwa ini sebuah kegagalan. Padahal faktanya, beberapa masterpiece atau karya dilihat bukan sekedar dari ukuran suksesnya, tapi seberapa banyak kita berusaha lagi dan lagi. Saya teringat sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang merugi adalah orang yang esok harinya sama dengan hari ini, takut dengan perubahan, menyesali masa lalu, dan jatuh pada kebodohan yang sama. Sedangkan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang berjiwa merdeka. Artinya, mereka yang berani menyatakan pendiriannya secara santun, bermartabat, dan jauh dari kesan pemaksaan kehendak. Menyadari bahwa hidup bukan hanya sekedar menjadi penghuni bumi, tetapi hidup untuk kehidupan generasi selanjutnya. Kenyataannya, justru sebagian dari kita kerap berlaku setengah-setengah atau enggan berbuat secara totalitas. Masih membenarkan yang salah, permisif pada hal yang tidak seharusnya, itu merupakan indikasi belum merdeka dalam sikap. Kemudian, bagaimana tentang konsep maaf dan salah? Bagi saya, tak perlu mencari pembenaran bila ternyata kita memang salah. Tak usah memaksakan dalil bila ternyata perbuatan kita berseberangan dengan dalil. Mengakui kesalahan itu menunjukkan kebesaran jiwa. Manusiawinya, saya juga kadang masih keras kepala untuk sekedar mengatakan maaf. Tapi seiring proses hidup, ternyata meminta maaf dan mengakui kesalahan, baik itu dalam takaran besar atau kecil, adalah hal yang sangat melegakan. Maka kurangilah sedikit ego kita ya, ketika kita memang salah. Akuilah bahwa pihak lain tersebut memang benar, jika hal tersebut memanglah perkara yang nyata benar. Kemudian kita kembali pada kebenaran itu lebih baik daripada berlama-lama dalam kebatilan. Menjadi pengikut suatu kebenaran lebih baik ketimbang menjadi pemimpin atas kebatilan atau hal yang salah. Mengakui salah atau terlebih meminta maaf tidak akan mengurangi harga diri. Sebaliknya justru akan meningkatkan kualitas kita sebagai pribadi. Bukankah air secara alamiah tidak akan bisa naik ke tempat yang tinggi? Begitu pula segala sesuatu, baik itu masukan, koreksi, bahkan ilmu, tidak akan bisa ada dan sampai pada orang yang sengaja dan merasa tinggi hati
dan tidak mau mengakui bahwa ia perlu dikoreksi. Well, sekian coloring dan story time with the brain dalam episode kali ini. Kita ketemu lagi dalam episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah menemani saya mewarnai sambil bercerita. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.